Ya, kita langsung aja. Dari pemberitaan media, Anda begitu agak terkesan sedikit emosional mengenai masalah JKA ini. Apa sebenarnya terjadi? Ingin mengevaluasi kerjasama tersebut. Kalau tahun 2010 itu JKA-nya model klaim, Ya. jadi bukan premi. Sekarang premi. Sekarang premi. Taruh duit di situ. Taruh duit di situ, 1,2 triliun setiap tahun. Ya. Berapa klaimnya juga kita nggak tahu. Lalu kenapa BPJS begitu tertutup, baik di Aceh maupun di Ini kan pusat? yang bisa menjawabkan BPJS sendiri. Nggak Menurut asumsi. saya ya patut diduga. Patut diduga ada hal-hal lain. Ada aliran. Ada aliran di situ. Ini kan dugaan kita. Cashback gitu ya. Ya, bicara premi pasti Bang, ada cashbacknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, program jaminan kesehatan Aceh merupakan strategi reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Aceh yang dimulai pada 1 Juni 2010 lalu di bawah pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sejak saat itu, semua penduduk dari segala strata sosial di Aceh praktis dibebaskan dari beban finansial saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas hingga di luar Aceh. Program JKA ini dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan bahwa seluruh masyarakat Aceh harus mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Itu sebabnya pemerintah Aceh selalu menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu program prioritas terpenting di Aceh. Persoalan kemudian muncul mulai 1 April 2022, pemerintah Aceh bakal menghentikan pembayaran premi kesehatan untuk 2,2 juta masyarakat Aceh. Selama ini premi warga tersebut ditanggung dalam program jaminan kesehatan Aceh. Nah, kenapa program ini kemudian dihentikan? Apakah pemerintah Aceh mulai bangkrut? Atau ada persoalan dengan kerjasama bersama BPJS? Kami telah mengundang anggota DPR Aceh dari Komisi 5, Bung Falevi. Nama lengkapnya Bung Falevi Kirani ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja. Dari pemberitaan media, Anda begitu agak terkesan sedikit emosional mengenai masalah JKA ini. Apa sebenarnya terjadi? Sebenarnya bukan emosional. Ya. Yang pertama sekali, yang perlu kita ketahui bahwa ini kan ada kerjasama antara pemerintah Aceh dengan BPJS. Ya. Dalam hal ini kami Komisi 5 ingin mengevaluasi kerjasama tersebut. Ya. Karena dalam amatan kami bahwa ini ada dua. Yang pertama ada JKN-KIS, Ya. 2.100.000 orang rakyat Aceh yang miskin itu ditanggung oleh JKN-KIS. Ya, nasional. Ya. Kemudian selebihnya itu ditanggung dalam program JKA. Ya. Itu ada 2,2 juta rakyat Aceh ditanggung dengan JKA. Nah, kembali menjadi persoalan menurut saya, menurut kami bahwa ini kan harus dievaluasi. Artinya ada data BPJS nasional yang notabene-nya itu adalah katakan bahwa itu adalah rakyat miskin Aceh. Tetapi sampai hari ini mana datanya? Oh, nggak ada datanya itu? Sejak saya menjadi ketua Komisi 5 dari 2019, saya terus bersurat ke BPJS minta datanya, sampai hari ini belum diberikan. Data masyarakat miskin Aceh. Ya. Yang ditanggung oleh BPJS. Nah, ini kan sistemnya beda dengan waktu tahun 2010. Kalau tahun 2010 itu JKA-nya model klaim.
jadi bukan premi. Jadi berapa klaim misalnya masyarakat Aceh ada berobat, waktu itu belum ada BPJS dan belum ada JKN KIS. Sama apa waktu itu kerjasamanya? Alkes cuma membantu memverifikasi administratif saja. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Kemudian dana itu kalau tidak salah saya waktu itu sekitar 500 miliar itu dana itu ditaruh di BPD. Kemudian berapa jumlah itu tahun 2010. Berapa jumlah klaim masyarakat Aceh itu diklaim nanti melalui pemerintah Aceh melalui administratif yang dibantu oleh Askes. Askes ya. Nah, ini kan jauh berbeda, bukan bicara premi. Jadi berapa kebutuhan masyarakat yang sudah diobati oleh rumah sakit dirembes. Nah, itu beda ceritanya dengan premi. Sekarang premi. Sekarang premi. Taruh duit di situ. 1,2 triliun setiap tahun. Berapa klaimnya juga kita nggak tahu. Berapa kali minta. Berapa klaim setiap rumah sakit. Berapa yang berobat. Kemudian rumah sakit mana yang banyak klaim. Kemudian rumah sakit apa saja yang klaim. Kemudian kerjasama klaim asuransi ini rumah sakit mana saja swasta. Kita minta ke BPJS, tapi sampai hari ini belum. Dari pemerintah Aceh sendiri tidak ada tim verifikasi soal itu? Setahu saya dan berapa kali kita tanya kepada pemerintah Aceh, itu tidak ada tim verifikasi. Itu satu persoalan data yang pertama sekali sangat krusial menurut kami. Kan kita perlu cek ini. Ini kan dana besar, Bos. Dana besar bahwa 1,2 triliun itu kita bayar premi setiap tahun kepada BPJS. Dan itu habis setiap tahunnya. Nah, pertanyaan kita, masa 2 juta rakyat Aceh selalu berobat setiap tahun, kemudian ada 1 juta 2 juta 100 yang ditanggung oleh JKN KIS. Masa 4 juta setiap tahun rakyat Aceh berobat? Yang sakit itu ya. Yang sakit. Kan ini perlu diverifikasi. Kemudian data JKN KIS, mana yang masuk JKN KIS, mana yang masuk JKA. Data JKA kita udah dapatkan dari pemerintah Aceh. Kemudian kan perlu ada sinkronisasi dengan data JKN. Selama ini tidak ada. Makanya ini adalah momentum saya pikir untuk kita evaluasi yang objektif. Persoalan data ini sangat penting sehingga kita tidak membayar premi orang yang sudah meninggal. Yang pindah. Atau yang pindah. Mungkin misalnya Pak Bung Saleh hari ini tidak ada lagi di Aceh, sudah tinggal di Jakarta. Tapi preminya juga masuk ditanggung. Kemudian bagaimana dengan BPJS Mandiri? Bang Saleh ada BPJS Tenaga Kerja, ada BPJS BPJS Mandiri, kemudian ada Askes, kemudian ada BPJS TNI Polri juga, yang anaknya sudah di cover oleh bapaknya misalnya. Ini kan harus kita search semuanya sehingga betul data-data yang kita bayar premi itu adalah betul orang-orang yang berhak. Artinya di 1 triliun lebih tadi itu dengan asumsi 5 juta rakyat Aceh sekian yang dibayar BPJS berarti termasuk TNI Polri. Ya menurut saya termasuk. Yang bertugas di Aceh. Karena tidak ada data pembanding. Makanya saya dari ini kita wajib mengevaluasi ini. Butuh dukungan semua pihak. Bukan persoalan potong atau tidak potong. Beda konteksnya antara JKA dulu dengan JKA sekarang. Sekarang kita ambil uang 1,2 triliun kita berikan kepada BPJS. Yang kita tidak pernah tahu berapa. Yang kita tidak pernah tahu evaluasinya berapa sih rakyat Aceh yang diklaim tahun ini? Berapa ribu misalnya kalau dibuka? Atau memang 2 juta? Mari kita lihat nanti klaimnya, kita cek nanti apakah random ataupun apa. Kita buka semuanya sehingga tahu bagaimana kebenarannya yang selama ini berjalan. Ini beda konteks. Kalau misalnya dulu itu klaimnya tidak bicara premi. Nah, ini kan bicara bisnis asuransi saya pikir. Asuransi pinggir jalannya ada cashback kan. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir karena ada beberapa kali kita panggil BPJS, kita surat tidak pernah datang. Kemudian yang datangnya adalah perwakilan Aceh. Saya bilang sama teman-teman BPJS perwakilan, Anda duduk di sini tidak ada kebijakan dan saya suruh pulang. Kami pinginnya duduk dengan pengambil kebijakan, ada DPR, kemudian ada pemerintah Aceh, ada BPJS. Nah, kemudian kita belum cerita bagaimana jenis-jenis penyakit apa saja yang tidak ditanggung oleh BPJS. Salah satunya misalnya ini ada kasus kanker misalnya stadium 1-2 itu tidak ditanggung BPJS. 3-4
baru ditanggung. Sebaliknya ketika JKA dulu semua agak ada cerita, apapun itu penyakit orang jatuh di pohon kelapa juga ditanggung. Kalau BPJS tidak menanggung, berdalih kepada asuransi laka lantas misalnya. Itu kan prosesnya kita tahu sendiri, misalnya proses jasara harjanya. Masyarakat harus mengeluarkan uang untuk urus urusan ini gitu. Kan tambah ribet misalnya. Nah, pinginnya kita bahwa kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 bahwa pemerintah Aceh berhak mengatur kesehatannya sendiri. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah ini yang dikatakan JKA Plus? Mengambil uang 1,2 triliun memberikan kepada BPJS, kemudian kita tidak pernah mengevaluasi itu. Jadi bukan pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak berkomitmen ya? Tidak. Tetapi pingin jelas. Pingin jelas dulu. Nah, persepsi ini harus diluruskan. Jadi seolah-olah kemarin ketika Bung Fahlepi mengatakan ini akan stop, masyarakat berasumsi ini pemerintah Aceh bangkrut gitu. Saya tidak bilang stop. Yang saya sampaikan bahwa ini harus dievaluasi. Harus dievaluasi karena ada banyak hal. Ini kan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu tentunya dalam sebuah negosiasi ada take and give. Apa sih untungnya, pertanyaan saya, apa untungnya pemerintah Aceh hari ini, rakyat Aceh dengan kerjasama dengan BPJS? Apa yang mereka dapatkan? Belum lagi misalnya ada rumah sakit, misalnya saya sakit hari ini di PD Jaya, kemudian 2 hari di rumah sakit sembuh, kemudian 1 hari pulang karena dinyatakan sembuh. 1 hari ini begitu ke hari kedua di rumah sakit lagi, tidak lagi ke rumah sakit PD Jaya misalnya, kita ke rumah sakit Biren karena bla bla dengan ada pelayanan bla. Ini tidak bisa diterima, harus close dulu di Pijai. Kan ini tambah ribet, rakyat kan tidak mau itu. Selalu kita dapat dapat komplain dari masyarakat mengeluh tentang pelayanan BPJS. Ini belum kita cerita tentang bagaimana pelayanan tentang obat misalnya, yang selalu obat. Ini kan harus diverifikasi secara objektif saya pikir. Dan ini saya pikir ini adalah momentum untuk kalau misalnya BPJS punya itikat baik untuk melanjutkan kerjasama ini, ya ayo kita buka. Mana datanya, kemudian kita padu dengan data JKN, data JKA, mana yang tidak ditanggung oleh JKN, kemudian ditanggung oleh JKA. Kan ini sekarang kan mengadu-adu. Apalagi misalnya seorang pekerja wajib ada BPJS tenaga kerja. Pemerintah Aceh bayar juga lagi deh. Bayar. Kalau asumsi pemerintah Aceh bahwa asumsi pemerintah Aceh, rakyat Aceh sebelum lahir aja sudah dibayar premi kepada BPJS. Nah, bagaimana korelasi ini yang seperti Bung bilang tadi? Bung Saleh punya BPJS tenaga kerja, sedangkan preminya sudah ditanggung oleh pemerintah Aceh. Double. Nah, jangan sampai kita terlalu mudah menggelondongkan uang rakyat itu, membayar mentumpang tindih. Nah, disinilah yang harus kita luruskan secara objektif. Saya pikir momentum inilah kita evaluasi sehingga betul-betul uang kita bayar kepada BPJS itu betul-betul dirasakan oleh rakyat yang memang membutuhkan. Belum banyak sekali masyarakat Aceh yang mampu, orang kaya-kaya itu tidak menggunakan lagi BPJS. Sudah ada asuransi lain yang memang sedangkan beliau itu adalah rakyat Aceh, sudah di cover. Belum lagi soal fasilitas ya. Belum lagi fasilitas. Ada kelas 1, kelas 2, bla bla bla. Makanya saya asumsinya semangatnya di momentum inilah bagaimana nanti kita negosiasi dengan BPJS untuk masyarakat miskin tidak ada kelas. Bagaimana negara kesemakmuran itu, negara kesejahteraan itu adalah melayani kesehatan itu tidak ada kelas, sama semuanya. Saya pikir ini ada momentum kita bagaimana sisi kesehatannya seperti di Swiss misalnya. Itu masyarakat berobat, masyarakat miskin, masyarakat yang yang dampak sosialnya itu tidak ada kelas. Lalu kenapa BPJS begitu tertutup? Baik di Aceh maupun di ini kan pusat. yang bisa menjawabkan BPJS sendiri. Asumsi. Menurut saya ya patut diduga. Patut diduga ada hal-hal lain. Ada aliran di situ. Ini kan dugaan kita. Cashback gitu ya. Bicara premi kan pasti Bang, ada cashbacknya. Asuransi pinggir jalan aja kita lihat, asuransi manapun pasti ada cashbacknya. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita terang-benderang untuk mengevaluasi ini, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Yang jelas kesehatan masyarakat itu harus ditanggung oleh pemerintah Aceh. Tadi cashbacknya kemana tuh?
nggak tahu. Karena kita nggak dilibatkan. Apakah masuk ke kas daerah atau ke oknum? Seharusnya kan harus masuk ke kas daerah. Nah, kan ini bicara negosiasi dan itu kan diatur G2G. Ya. Saya pikir dalam konteks ini evaluasi ini ada 3 pihak yang harus duduk untuk meluruskan berapa datanya. Misalnya ada data JKN KIS yang seperti bilang tadi bahwa siapa saja by name by address-nya. Ini yang belum kami dapatkan. Kalau data JKA kita dapatkan. Pemerintah Aceh memberikan melalui dinas sosial, melalui dinas kesehatan kepada kita. Kita sudah cek itu. Walaupun ada berapa santino nantilah kita padukan dengan JKN KIS. Makanya sangat kita butuhkan hari ini data dari BPJS. Yang 2.100.000 orang itu mana datanya, by name by address-nya. Kemudian kita cek satu persatu per kabupaten kota. Ini juga harus punya skema. Jangan sampai nanti tumpang tindih lagi. Nah, makanya di sini harus ada sebuah kebijakan, forum pengambil kebijakan pemerintah Aceh, DPR dan BPJS sehingga kerjasama JKA ini terus berjalan. Ya kalau BPJS juga tetap tidak mau terbuka soal data itu misalnya, apa sikap DPRA? Saya berharapkan kita buat BPJKA sendiri. BPJKA sendiri. Badan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Aceh. Bisa itu ya? Bisa kan diatur dalam undang-undang 11 pasal berapa itu saya lupa. Itu diatur pemerintah Aceh berhak mengelola kesehatannya tersendiri. Tapi sekarang kan buat SIM harus BPJS, jual tanah harus BPJS. Makanya karena kita tidak menonjolkan kekhususannya sendiri. Kita serta-merta begitu ada aturan langsung kita makan. Sedangkan kita punya aturan khusus. Karena UPA ini kan selama itu tidak diatur di undang-undang nasional, selama ini diatur dalam UPA, kita tidak mesti ikut undang-undang nasional. Lex spesialis kan seperti itu. Ini kita tidak anggap kita sendiri yang merendahkan UPA tersendiri. Makanya saya sampaikan bahwa ada dualisme hukum di Aceh. Ada UPA, kemudian ada Undang-Undang 23. Menurut saya kalau misalnya undang-undang lain itu dikesampingkan dulu, kita fokus pada penerapan UPA, kita aplikatifkan UPA sendiri. Kalau misalnya tidak diatur di UPA, baru kita pakai undang-undang lain. Ini kebalikan, yang tidak diatur di undang-undang lain, baru kita pakai UPA. Ini kan ada something yang memang nggak tahu alur berpikirnya. Ya kalau dulu misalnya seseorang seperti Bung Falepi katakan ya, sakit itu kan begitu di cover oleh JKA, dikirim ke Jakarta atau kemanapun, tiket pesawatnya ditanggung, semua direimburse. Dengan BPJS sekarang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Pergi sendiri, ongkos sendiri semua. Nggak ada urusan BPJS. Beda sistem seperti saya bilang tadi. Kalau dulu sistem klaim ya. Sekarang ada sistem premi. Berapapun kita bayar. Berapapun. Kalau misalnya 2010 itu ada 500 miliar misalnya uang yang dialokasikan untuk JKA, dan itu tidak terserap habis. Itu membuktikan bahwa tidak banyak rakyat Aceh yang sakit menggunakan itu. Indikatornya di situ udah kelihatan. Indikator sudah kelihatan. Hanya 500 miliar tapi nggak habis. Konon lagi sekarang 1,2 triliun. Setiap tahun kita berikan untuk BPJS. Berapa untung tuh ya? Itu makanya kan harus ada harus ada ahli yang membedah tentang itu. Dan kita misalnya kalau misalnya nanti kerjasama ini dilanjutkan dengan BPJS, kita lihat nanti bagaimana mekanismenya, apa keuntungannya rakyat Aceh kerjasama dengan BPJS. Ini kan harus kita jawab. Kalau misalnya tidak ada untungnya, mendingan kita buat sistem sendiri, kemudian apakah sistem klaim ataupun sistem reimburse. Bagaimana nanti diatur secara regulatifnya. Yang penting rakyat tidak ribet dengan rujukan. Ini belum bicara rujukan, Bang. Rujukan kalau misalnya ini harus puskesmas dulu, kemudian berjenjang dia. Sedangkan kita tahu bahwa kualitas rumah sakit kita di kabupaten kota. Kalau misalnya orang sudah emergensi sekali, harus masuk dulu ke IGD tersebut, kemudian baru dibuat rujukan. Kan kacau betul itu. Kalau penyakitnya biasa, kalau kronis gimana? Kronis ya. Salah satu penyakit misalnya seperti saya bilang katakan tadi bahwa kanker misalnya itu ada kasus itu, dan itu saya minta kepada Pak Hanif waktu itu untuk meluruskan kasus itu. Dia angkat tangan, tidak mampu menjelaskan ke BPJS tetap tidak mau tanggung. Baik, sahabat sisi lain sekedar informasi, tahun 2010 pemerintah Aceh mengalokasikan dana 241,9 miliar, di tahun 2011 menjadi 400 miliar. Kemudian di tahun 2012 menjadi 419 miliar. Disusul di tahun 2020 itu ada sekitar 932,406 miliar. Realisasi pembayaran premi JKA sampai bulan ini sudah sekitar
800 sekian miliar. Di tahun 2021 pagu anggarannya 1,047 triliun. Diperkirakan pembayarannya 1,2 triliun dan tahun 2022 sempat diusulkan 1,2 triliun. Ini menarik masalah badan apa tadi BPJKA. BPJKA. Ya. Dan kita punya kanun itu. Kanun. Ya. Saya ingat betul ketika launching pertama JKA di 2010, itu Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani itu malah hadir. Iya, betul. Seluruh dinas-dinas kesehatan di Indonesia belajar ke Aceh. Iya. Tapi hari ini Aceh kok merasa kena tipu lagi nih. Karena sebenarnya inilah yang harus kita evaluasi sebenarnya. Iya. Saya pikir ini adalah momentum untuk kita evaluasi apa sih JKA Plus. Iya. Apa kerjasama kita dengan pemerintah, apa plusnya itu kita ambil uang segar kasih ke BPJS, apakah itu yang dikatakan plus? Nah, ini kan udah berlangsung lama ini ya. Ya. Seperti Pak Fahlevi katakan, tapi kenapa dari pemerintah Aceh sendiri kok terkesan abai seolah-olah nggak ada persoalan, tapi begitu mendengar penjelasan Pak Fahlevi ada persoalan. Sebelum Pak Fahlevi jawab, sahabat sisi lain jangan lupa di like ya, di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya program ini terus dapat berjalan. Iya, kenapa terkesan abai? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara RPJM, itu on the track ya. Iya. Cuma di sini fungsi pengawasannya, fungsi aplikatifnya yang kurang dijalankan. Yeah. Nah, dari pertama saya sebenarnya sejak saya dilantik anggota DPR, yeah. Kemudian diberi amanah oleh sama kawan-kawan menjadi ketua Komisi 5, saya terus itu yang konsentrasi saya mengirim surat. Ada 5, ada 4 surat, bahkan setiap ada mereka kirim perwakilan saya suruh pulang karena tidak ada kebijakan. 2020 kan tidak ada pembahasan anggaran dengan kami. Kemudian 2021 rekonstruksi dan tidak ada pembahasan. Baru 2022 kemarin pembahasannya objektif dengan kita ini. Kalau misalnya BPJS tidak serius dalam hal ini, ya kita DPR tetap berdiri untuk tegak mengevaluasi. Maksud saya, apakah pemerintah Aceh tidak merasakan atau tidak tahu bahwa persoalan seperti yang Pak Fahlevi ungkapkan, atau mereka tahu cuma ya pura-pura tidak tahu? Ya pura-pura seperti itu. Saya pikir kalau misalnya tahu ya pasti tahu lah. Dengan kondisi dengan kondisi kerjasama ini. Mungkin ada aturan undang-undang nasional sekarang kalau bicara kesehatan kabupaten kota dan provinsi wajib kerjasama dengan BPJS. Sebenarnya kan kita tidak harus ikut undang-undang tersebut karena kita punya undang-undang tersendiri. Nah, tracing yang seperti ini yang tidak dimainkan oleh teman-teman pemerintah Aceh. Saya pikir ini yang harus kita awasi. Kemudian kita beberapa kali memanggil pemerintah Aceh, Komisi 5 memanggil pemerintah Aceh, menanyakan itu. Dinas Kesehatan Aceh. Dinas Kesehatan bahkan diwakili pada saat itu oleh Bang Jafar, mewakili Sekda. Jawabnya apa itu? Mereka akan berkoordinasi dengan BPJS. Saya terus tracingnya adalah masalah data. Karena begitu kita dapat data, semua akan terbuka. Karena inilah kelemahan kita Aceh hari ini, tidak ada data yang konkret kita. Itu tadi pengakuan dari Pak Jafar akan berkoordinasi dengan BPJS. Akan berkoordinasi dengan BPJS. Akan terus ya? Akan terus. Tetapi kemarin di Banggar, ya saya kebetulan juga anggota Banggar dan teman-teman didukung oleh teman-teman lain Banggar. Ya kita harus evaluasi ini. Kan ini dana yang besar. Mungkin berkoordinasi karena ada dana cashback tadi nggak? Boleh jadi. Boleh jadi ya, karena ada dana cashback tadi ya. Boleh jadi, karena menurut saya karena kita ada undang-undang tersendiri, walaupun ada undang-undang nasional wajib kerjasama dengan BPJS, tinggal kita di sinilah bentuk negosiasinya dengan pusat saya pikir. Sehingga trust dan kekhususan Aceh itu dapat. Ini kan mengabaikan. Menurut saya ini mengabaikan undang-undang. Saya kira ini kan lebih kepada fasilitas, kemudahan masyarakat ya. Kalau tadi Pak Bung Fahlevi katakan JKA yang dulu justru kita sisi rembes, masyarakat lebih terjamin, semuanya lebih terjamin. Uang habis nggak masalah. Yang penting masyarakat nyaman dan terlayani dengan baik di Banda Aceh maupun Jakarta. Tapi ketika uang yang begitu banyak ini kita gelontorkan ke BPJS yang satu badan nasional, justru birokrasi mata-rantainya terlalu panjang. Itu satu kelemahannya menurut saya, bahwa hari ini masyarakat ngurusin BPJS saja sudah ribet. Kalau misalnya masyarakat tiba-tiba dari Tanjung Beridi atau dari Penarun sana datang ke sini, mereka tidak tahu ada BPJS, yang tahu mereka adalah JKA, bawa KTP dan KK, mereka harus lagi ke
ke Lamtemen lagi, ke rumah sakit. Sedangkan kita tahu bahwa mereka ongkos saja kadang jual ayam di kampung. Hal-hal seperti ini saya pikir kita tidak terlalu harus peka dan tidak menyusahkan masyarakat lagi. Nah, dalam hal inilah salah satunya, makanya saya pertanyakan kepada pemerintah, apa sih keuntungan kita kerjasama dengan BPJS? Yang ada kita seperti berutang. Iya. Jadi begitu kita sudah terdaftar sebagai BPJS, misal katakanlah ini, itu dia tagih walaupun kita nggak pakai. Iya. PLN kita pakai dulu baru bayar. Iya. Kan itu, gitu kan? Itu hal-hal seperti itu misalnya. Iya. Makanya saya melihat bahwa lemahnya negosiasi kerjasama ini. Apakah karena persoalan undang-undangnya? Sebenarnya kita ada posisi jual penting, ada posisi posisi tawar yang sangat tinggi karena kita punya undang-undang khusus yang mengatur tentang kesehatan Aceh. Nah, kemudian ada regulasi turun daripada itu, ada kanun nomor 4 tahun 2010 tentang jaminan kesehatan dan kita lagi revisi ini. Kami Komisi 5 lagi merevisi kanun itu dan satu pasal kerjasama dengan BPJS itu kami buat catatan bahwa kita akan kerjasama dengan pihak ketiga atau kita buat badan sendiri. Kita menunggu keputusan ini. Kalau misalnya hari ini dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan tidak jelas sikapnya terhadap jaminan kesehatan Aceh, pemerintah Aceh harus mengambil andil tersendiri. Tapi kan 3 bulan lagi pemerintah sekarang. Ya terlepas. Nanti ya. Kita kan bicara long term, sistem, tidak bicara short term. Jadi artinya PLT Gubernur siapapun PLT. Harus, karena ini adalah merupakan semangat awal. Aceh ini damai adalah jaminan kesehatan adalah salah satu solusinya untuk menampung karena besar betul biaya kesehatan itu. Ya, saya pikir pemerintah Aceh dalam hal ini momentum inilah harus dimanfaatkan betul-betul. Bagaimana persoalan data kita clearkan, kemudian bagaimana negosiasinya. Kita maunya semua jenis penyakit rakyat Aceh nggak ada urusan itu dengan lain harus ditanggung. Saya pikir itu. Baik Pak Palepi, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi pembahasan yang telah kami lakukan. Kami tidak mengambil kesimpulan dari pembicaraan ini. Andalah yang berhak mengambil kesimpulan. Tapi inti dari pembahasan yang disampaikan Pak Palepi tadi, sebenarnya soal anggaran tidak masalah. Asalkan ada transparansi dalam soal pelayanan maupun dalam soal hal-hal yang lain. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pemerintah Aceh selama ini tidak merasakan itu? Kita tidak tahu. Apakah ada hubungannya dengan dana cashback yang dikatakan tadi, sehingga mereka menjadi bisu? Sekali lagi, Andalah yang berhak menilainya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.